Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat satu setup komplit ya. Satu setup komplit. Jadi dari pertama itu sampai sampai akhir istilahnya. Jadi saya akan share di sini satu teknik konfirmasi bearish, konfirmasi bullish, konfirmasi untuk eh, entry buy, entry sell ya, dan ciri-ciri yang lain. Oke, langkah pertama kita akan memasukkan yang namanya memerlukan beberapa indikator. Langsung aja ya, masuk ke sini moving average. Nah, di sini bawaan kan 14, kita akan menggunakan moving average 50 eksponensial. Ininya warna biru ya. Ini moving average eksponensial. Jadi kalau gunanya untuk melihat tren ya, harga di atas MA bullish, harga di bawah bearish ya. Nah, kalau satu moving average hanya terlihat seperti ini. Naik turun ya. Jadi kita memerlukan dua sebagai filter. Ya, satu lagi saya gunakan 100. Nah, ya. Jadi terlihat. Oke. Fungsinya untuk melihat tren. Apabila MA 50 dan 100 menyilang seperti ini. Ya. Ini tren sedang dalam keadaan bullish. Bullish. Ketika ini menyilang ya. 50 dan 100 bullish ini. Jadi kalau melihat moving average 50 di atas, 100 di bawah, artinya kita harus mencari entry buy, bukan bukan sell, ya. Meskipun harga sedang dalam keadaan di bawah MA, nah, seperti ini. Ini kan kalau misalkan kita perhatikan harga turun toh karena di bawah MA, tapi ternyata harga naik karena ini MA belum menyilang, ya. Itu contoh untuk bullish. Dan ini contoh untuk bearish. Ya. Jadi ada bullish, ada bearish. Jangan salah melihat bullish atau bearish ya. Oke. Jadi kalau bearish itu 50 di bawah, 100 di atas, ini bearish. Makanya kita lihat harga turun. Ya. Terus kalau bullish 50 di atas, 100 di bawah. Kalau bearish 50 di bawah, 100 di atas. Ini bearish. Ya, jadi sangat jelas ya, terlihat ya. Kemudian untuk menentukan entry posisi ataupun kita menentukan buy ataupun sell, untuk buy dan sell ya, kita memerlukan indikator lagi. Di sini kita memerlukan indikator bawaan daripada BBMA ya. Bagi yang belum tahu BBMA nanti bisa cek di deskripsi, ada videonya di situ. Oke. Ini moving average yang kita gunakan di BBMA adalah 5 weighted high, apply to close, terus lagi ini 10 high juga warna kuning. Terus saya akan masukkan lagi 10 tapi ini low warna putih. Ini 5 low warna magenta.
ya. Jadi fungsinya ini eh, sama untuk mengkonfirmasi entry posisi ya. Jadi ketika beris ya, kita harus menunggu konfirmasi entry daripada moving average ini ya. Moving average apa namanya? 5 dan 10 atas. Yang ini saya akan perkecil dulu biar jelas ya. Oke. Kemudian saya akan perbesar. Nah, ini gunanya untuk mengkonfirmasi kita melakukan entry posisi sell. Ya. Jadi gunanya moving average 5-10 untuk mengkonfirmasi kita akan melakukan sell. Ya. Di mana ketika kita sudah melihat adanya bearish, kita akan sell ya apabila moving average 5 dan 10 high itu bertemu. Dan si moving average 5 berada di bawah, jangan berada di atas. Ya. Kalau berada di atas seperti ini contohnya di atas ya. Si apa namanya? Si merah moving average 5-nya di atas. Ini kita jangan melakukan entry sell. Ini jangan. Di sini kita jangan melakukan entry sell. Ya. Tapi kita akan entry sell ketika menyilang. Ya. Kuning sama merah. Itu untuk konfirmasi entry. Sebentar saya akan. Nah, ini untuk entry sell bagus. Ya. Jadi di sini kita tidak ada yang namanya entry sell karena merah di atas. Langsung aja kita bisa cut loss ataupun menunggu ya. Nah, karena adanya hal seperti ini, ya, ini bisa dikatakan kita kan udah sell di sini toh, karena moving average 5 sudah menjelang ke 10, kita akan sell di sini ya, bertemu. Di sini kita sellnya di bawah kan. Nah, ini sangat berbahaya. Padahal harga naik dulu sekitar 20 pip. Ya. Tapi ternyata di sini harga langsung turun kembali. Ya. Makanya di sini setelah adanya konfirmasi bearish daripada moving average 50 dan 100, kita memerlukan satu lagi indikator yang namanya Bollinger Band. Nah, ya. Jadi kita memerlukan konfirmasi Bollinger Band. Ya. Jadi Bollinger Band ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi adanya konfirmasi sell yang sangat kuat. Ya, kalau tadi kita hanya melihat MA 510, kalau sekarang kita akan menambah satu konfirmasi lagi di mana ada candle yang menembus mid BB. Ya, jadi si Bollinger Band ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, upper, middle, sama lower. Ya. Jadi di mana-mana ada yang candle yang menembus BB tengah, nih mid BB, ya. Ini konfirmasi bagus untuk sell. Ya, setelah adanya ini kita jangan langsung entry. Ya. Adanya ini kita jangan langsung entry, tapi menunggu dulu harga ke atas. Dan ini kita lihat pertama bertemu, jangan sell. Nah, di sini kita bisa melakukan entry sell pada saat pertemuan MA 510 high. Ya, karena sudah dikonfirmasi sama apa namanya? Daripada CS candle yang menembus mid BB ini.
sudah dikonfirmasi. Oke. Jadi di sini kita benar jangan melakukan entry sell ataupun kita tidak akan melakukan entry sell di sini. Di sini ini baru konfirmasi awal. Ini ya. Ini first confirmation ya. Terus di sini kita jangan entry karena MA5-nya berada di atas dan MA10 berada di bawah. Jadi kita harus sabar menunggu si moving average ini balik arah gitu. Kalau misalkan si moving average ini masih menyilang ke atas, jangan coba-coba sell. Karena kita lihat di sini ya, selama moving average 5 dan 10 menyilang ya, harga naik terus. Ya, tapi kalau misalkan MA 5 10 sudah bertemu dan 5 di bawah, 10 di atas, harga down. Kita perhatikan yang ini, dia naik, tapi di sini harga down kembali. Ya, jadi sangat penting melihat adanya konfirmasi lanjutan. Gitu. Selama moving average 5 dan 10 masih menyilang yang ini. Ya, selama moving average 50 dan 100 bearish. Oke. Nah, ini jadi poin paling penting kita melakukan entry posisi. Ya, adanya yang saya tandain, adanya CSAK ya. Ini yang kotak. CSAK itu konfirmasi candle yang menembus mid BB. Ya, ini CSAK. CSAK saya ini warna biru ya. Saya kasih tanda warna biru. Nah, ini konfirmasi untuk melakukan entry. Di sini kita tidak melakukan entry karena MA-nya menyilang. Tapi ketika ini sudah bertemu, ya, baru kita entry di candle selanjutnya. Berarti candle ini ya, ini kan baru bertemu, berarti candle ini kita bisa melakukan entry sell. Harga turun. Di sini stop loss di BB atas ya, 20 pip. Oke. Nah, seperti itu. Ini untuk konfirmasi bearish ya. Jadi hati-hati apabila harga memasuki MA menyilang. Hati-hati ya. Maka MA menyilang. Nah, ini kan MA menyilang bullish. Nah, ini bukan untuk entry sell. Ya. Meskipun si MA 5, 10 dan 100 masih bearish. Nah, ini bertemu. Nah, kita bisa entry. Oke, lumayan kan? Ini bertemu, kita menunggu konfirmasi sell. Kita sell di sini, lumayan tuh, 120 pip, 15 pip masuk ya. Nah, yang tadi kan dapat 500. Lakukan ini setiap hari. Oke. Nah, ini di contoh yang bullish juga sama seperti itu. Di contoh yang bullish ya. Satu lagi saya akan menambahkan RSI. RS ini bawaan 14 ya. Ini juga sama untuk konfirmasi sell. Nah, kalau satu kita bingung melihatnya. Jadi saya menggunakan RSI 2. Yang satu lagi 36. Nah, perhatikan jika ini ada konfirmasi sell, pastikan RSI berada di level 50.
ataupun yang bagus dia akan menyentuh level 70. Ini paling bagus. Jadi kalau misalkan nanti ada RSI yang menyentuh level 70, di sini masih ada konfirmasi bearish, kita bisa pull out ya. Tapi di sini pun nah ketika RSI menyilang 14 dan 16 ya, harga turun setelah adanya konfirmasi ini pertemuan-pertemuan ya. Nih. Jadi ketika ada konfirmasi, yang namanya scalping itu cepat ya. Kita hanya mengambil 10 pip, 20 pip, 30 pip ini masuk eksekusinya. Jadi yang paling penting itu satu konfirmasi sinyal, konfirmasi untuk entry dan langsung kita melakukan entry gitu, buy ataupun sell. Setelah adanya pertemuan MA 5 10 high seperti itu. Ya. Ini cocok banget untuk scalping. Jadi scalping itu kita bisa entry dengan lot yang besar, ngambil 10 pip cukup, banyak kali bisa. Kalau misalkan mau belajar di demo boleh dipraktekkan di demo. Oke, nah, untuk yang bully sama, ya. Sebentar.